Om Swastiastu. Halo rekan-rekan semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Di sini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Kade Yundita Arini Putri dengan NIM 016, yang kedua Kade Indra Trisna Dewi dengan NIM 026, yang ketiga Anita Ainun Kholisa dengan NIM 034, dan yang terakhir saya sendiri, Putu Pradita Wulandari dengan NIM 035. Yang pertama, apa itu ELISA? ELISA merupakan salah satu metode immunoassay yang digunakan untuk mendeteksi antibodi, protein, peptida, ataupun biomolekul. Contohnya itu, misalnya adalah antibodi. Orang yang terkena HIV memiliki antibodi anti-HIV. Antibodi tersebutlah yang akan dideteksi oleh ELISA. Kemudian contoh lainnya adalah untuk mendeteksi hormon, misalnya hormon HCG. HCG ini berfungsi untuk mendeteksi kehamilan atau mendeteksi tiroksin. Jadi, ELISA ini terfokus untuk mendeteksi molekul-molekul antibodi, protein, peptida, ataupun biomolekul. Kemudian, kenapa disebut Enzyme Link Immunosorbent Assay? Yang pertama, karena antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik. Jadi, di sini ada plat, well, atau microplat. Nah, biasanya antigen atau antibodi ini akan diabsorpsi di permukaan plastik. Kemudian, antigen itu akan dikenali oleh antibodi spesifik. Maka dari itu disebut dengan imuno, karena imuno sendiri berarti adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Kemudian, antibodi ini dikenali oleh antibodi kedua yang ditempeli oleh enzim atau disebut dengan enzim link. Dan yang terakhir, substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. Jadi, kenapa disebut ELISA? Karena yang pertama, sorbannya itu ada yang direkatkan atau diabsorpsi ke permukaan plastik. Kemudian imuno berarti ada reaksi antigen antibodi. Enzim link berarti reaksinya selain ada reaksi antigen dan antibodi, di situ juga ada pelabelan yang disebut dengan enzim, dan komponen-komponennya itu ada antigen, antibodi, dan juga enzim. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari ELISA. Jadi ELISA kit ini mengandung antigen yang memiliki reseptor spesifik terhadap antibodi tertentu di dasar lubang tiap kit. Antibodi yang ada di serum akan berikatan dengan antigen yang sesuai di dasar kit ELISA. Antibodi yang tidak sesuai tidak akan terikat pada reseptor antigen ELISA. Nah, kemudian di washer atau dicuci dengan buffer washer, maka antibodi lain yang tidak berikatan akan terbuang. Selanjutnya, kita akan membahas tipe-tipe dari ELISA. Nah, tipe dari ELISA sendiri ini ada 3, ada direct ELISA, indirect ELISA, dan sandwich ELISA. Yang pertama ada direct ELISA, yaitu ELISA langsung, di mana antigen ditempelkan pada plat dengan cara absorpsi dan dilakukan pendiaman selama 2 jam. Kemudian, antibodi yang berlabel enzim ditambahkan, kemudian diinkubasi dengan antigen. Maka akan terjadi reaksi antigen dan antibodi di sini. Yang ketiga, substrat atau kromofor ditambahkan, sehingga terjadi reaksi enzim substrat yang menghasilkan produk berupa pembentukan warna yang akan diukur dengan prinsip spektrofotometri dengan alat ELISA reader. Selanjutnya, indirect ELISA, yaitu ELISA yang tidak langsung. Yang pertama, kita akan menempelkan antigen pada plat dengan cara adsorpsi. Kemudian antibodi primer ditambahkan dan diinkubasi. Kemudian di sini ada reaksi antigen antibodi. Yang ketiga, antibodi sekunder yang berlabel enzim ditambahkan dan diinkubasi. Antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer. Yang terakhir, substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna yang akan diukur dengan prinsip spektrofotometri dengan alat ELISA reader. Yang terakhir ada sandwich ELISA, di mana pada langkah pertama beda seperti direct atau indirect ELISA. Di sini kita akan
menempelkan antibodi penangkap pada plat dengan cara adsorpsi. Kemudian ditambahkan antigen dan diinkubasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat melakukan direct sandwich atau indirect sandwich. Nah, kita akan menambahkan antibodi yang berlabel enzim jika akan melakukan direct ELISA, atau kita menambahkan antibodi primer dan antibodi sekunder yang berlabel enzim jika kita akan melakukan indirect ELISA. Kemudian ditambahkan dan diinkubasi. Yang terakhir, kita akan menambahkan substrat atau kromofor dan terjadi pembentukan warna yang akan diukur dengan prinsip spektrofotometri dengan alat ELISA reader. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu alat dan bahan dari pemeriksaan ELISA. Yang pertama ada alat, yaitu ada mikropipet, yellow tip, plate, atau bisa disebut dengan well. Kemudian ada spektrofotometer, terus ada kurva. Kemudian selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada sampel berupa serum, kemudian ada buffer, kemudian ada asam sitrat atau H2CO4, kemudian ada enzim antibodi terkonjugasi, dan yang kelima ada substrat, dan yang terakhir ada kontrol antigen dan antibodi. Baik, di sini ada cara kerja dari ELISA sendiri. Yang pertama, inkubasi dengan sampel uji, yaitu dengan cara 100 mikroliter sampel uji atau standar dalam buffer ditambahkan ke setiap well. Tutup plat dan inkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Jadi, sampel uji ini akan dimasukkan ke dalam well. Setelah itu, antigen yang terkandung dalam sampel akan menempel ke sumur well atau plat. Kemudian didiamkan selama 2 jam. Mengapa? Supaya antigen ini benar-benar menempel pada sumur well atau plat. Setelah itu dicuci. Kemudian yang ketiga, lapisi well dengan antibodi. Jadi antibodi ini akan dipipet sebanyak 100 mikroliter, lalu dimasukkan ke dalam plat. Antibodi harus larut dalam buffer. Setelah itu ditutup platnya atau well-nya dan diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius semalaman. Kenapa 4 derajat Celcius semalaman? Karena untuk menginduksi reaksi antara antibodi dengan antigen. Kemudian dicuci kembali. Kemudian yang kelima, inkubasi dengan enzim antibodi terkonjugasi. Nah, hasil inkubasi dengan suhu 4 derajat Celcius semalaman ini akan kebentuk reaksi antigen-antibodi yang spesifik. Setelah itu ditambahkan dengan 100 mikroliter enzim antibodi terkonjugasi yang sudah terlarut dalam buffer. Kemudian diteteskan ke dalam well. Terjadilah reaksi selama 1 jam. Kemudian, enzim antibodi terkonjugasi yang spesifik ini seharusnya melawan antigen yang diinginkan. Kemudian, dicuci kembali. Setelah dicuci akan diberikan substrat dan akan terbentuk warna. Kemudian, yang ke-8, yaitu ada penghentian pembentukan warna dengan cara 100 mikroliter asam sulfat pada tiap well-nya atau tiap sumurnya. Kemudian, yang terakhir yaitu membaca hasil. Baca hasil secara langsung melalui bagian bawah plat menggunakan fotometer atau ELISA reader, otomatis atau semi otomatis, dengan panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 nanometer. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kelebihan ELISA dan kekurangan ELISA. Yang pertama ada kelebihan ELISA, yaitu yang pertama ada pada deteksi infeksi penyakit dapat menggunakan reagen yang bermacam-macam dengan waktu simpan yang lumayan lama. Yang kedua, ELISA menggunakan prinsip kerja antigen dan antibodi sehingga spesifitas dan sensitivitas ELISA tinggi. Yang ketiga, ada ELISA bekerja dengan sangat spesifik sehingga mudah dilihat hasilnya. Yang keempat yaitu prosedurnya cepat dan juga ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Selanjutnya yaitu kekurangan ELISA. Yang pertama yaitu memerlukan substrat yang juga harus spesifik. Yang kedua, aktivitas enzim dapat terpengaruh oleh konstituen plasma dan kit tersedia secara komersial. Yang ketiga, harganya yang mahal. Dan yang terakhir yaitu sangat spesifik dengan antigen tertentu sehingga tidak mengenali antigen lainnya.
Selanjutnya ada aplikasi teknik ELISA. Yang pertama yaitu pemeriksaan donor darah untuk pembuktian adanya kontaminasi virus, yang diantaranya yaitu HIV-1 dan HIV-2, yaitu untuk menentukan keberadaan antibodi anti-HIV. Selanjutnya ada hepatitis C, yaitu menentukan keberadaan antibodi. Dan yang selanjutnya ada hepatitis B, yaitu tes untuk keberadaan antibodi dan antigen virus. Yang kedua yaitu ada pengukuran level hormon. Di antaranya yaitu tes HCG atau tes awal kehamilan. Selanjutnya ada LH yaitu menentukan waktu ovulasi. Selanjutnya ada TSH, T3 dan T4 yaitu untuk memeriksa fungsi tiroid. Yang ketiga ada pendeteksi infeksi. Di antaranya yaitu agen penularan secara seksual, HIV, sifilis, dan chlamydia. Selanjutnya ada hepatitis B dan hepatitis C, dan toksoplasma gondii. Yang keempat ada pendeteksi bahan alergan pada makanan dan debu rumah. Selanjutnya yang kelima yaitu pendeteksi keberadaan zat obat-obatan terlarang, antara lain kokain dan opium. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa berguna untuk kita semua. Saya tutup pemaparan kami dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.